Latar belakang penelitian itu adalah sebenarnya alasan atau why. Pertanyaan yang harus Anda jawab itu sebenarnya why. Kenapa Anda mau meneliti itu? Dan sebenarnya kalau kita berbicara latar belakang penelitian, ada satu komponen yang harus ada. Apa itu? Itu adalah gap atau kesenjangan masalah. Ya, ini adalah cara Anda untuk menemukan masalah penelitian. Caranya dengan apa? Dengan mencari gap permasalahan atau kesenjangan. Antara apa? Antara idealita, sesuatu yang ideal, bisa berupa aturan, teori, hukum, dan seterusnya, dan realita, fakta di lapangan. Ya tentu data kemudian harus ada di situ. Nah contoh, saya punya teori tentang good governance dalam pelayanan publik. Tata kelola pelayanan publik yang baik itu harusnya seperti apa sih? Oh, seharusnya transparan, akuntabel, responsif, dan adil. Itu secara ideal seperti itu. Tetapi ternyata di lapangan ada data yang menunjukkan bahwa ada praktek pungli, pungutan liar. Jelas ini tidak akuntabel. Ini adalah indikasi masalah. Artinya ada masalah mengenai akuntabilitas. Meskipun masalahnya cuma satu, nggak apa-apa. Karena ini indikasi masalah. Anda sudah punya alasan untuk bisa meneliti good governance dalam pelayanan publik. Itu adalah gap, kesenjangan antara idealita dan realita yang kemudian memunculkan pertanyaan penelitian nantinya. Nah, pertanyaan penelitiannya apa? Bagaimana good governance dalam pelayanan publik di lokasi yang Anda pilih nanti yang ada masalah ini? Nah, kemudian sistematikanya seperti apa sih? Ya, tadi saya sudah bilang gap permasalahan itu penting, nanti akan ada di sini. Tetapi sebenarnya kalau kita berbicara sistematika penulisan dari latar belakang penelitian, itu sistematikanya adalah mengerucut, ya, dari umum ke khusus. Nah, dari umum ini apa? Anda mulai dengan penjelasan topik. Di paragraf pertama itu Anda harus memulai dengan penjelasan topik. Misalnya contoh, di sini topik saya adalah pelayanan publik. Saya harus memberikan penjelasan kepada pembaca siapapun mereka agar tahu pelayanan publik itu apa. Apa urgensinya? Kenapa topik ini dibahas? Ya, perkembangannya seperti apa sih dan seterusnya. Ya, jangan Anda mulai dengan kata-kata yang sering digunakan tapi tidak terlalu penting. Contoh, globalisasi, ya. Saat ini globalisasi menjadi penting karena dan seterusnya. Itu tidak relevan. Kemudian jelas gap permasalahan beserta indikasi tadi saya sudah jelaskan, dan kemudian Anda menentukan lokasi di mana Anda melakukan penelitian itu. Nah, alasan memilih lokasi karena apa? Ya karena indikasinya terjadi. Ya, Anda harus memberikan alasan yang logis, ilmiah. Jangan alasannya karena lokasinya dekat dengan rumah peneliti atau peneliti punya akses karena orang tua atau karena saudara ada yang bekerja di situ dan seterusnya. Itu tidak ilmiah. Yang terakhir, ketika Anda sudah punya poin 1, 2, 3, Anda pasti kemudian menegaskan fokus masalah yang Anda ingin teliti, ya, yaitu bagaimana praktek good governance dalam pelayanan publik di dinas terkait atau di lokasi terkait. Dan terakhir pasti kemudian muncul pertanyaan penelitian atau research question-nya.